secara konsep ya, tujuan pemerintahan daerah itu setidaknya ada 4. Untuk peningkatan pelayanan, untuk pemberdayaan, untuk peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah itu sendiri. Gitu. Jadi pemerintahan daerah ini dibuat atau dia hadir untuk sebenarnya mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada rakyat. Dan ini terhubung dengan tujuan dasar negara ya. Tujuan dasar dari negara, terutama negara yang menganut paham negara kesejahteraan, welfare state, itu peningkatan pelayanan menjadi penting. Public service gitu ya. Kalau semuanya dikelola oleh pusat, pelayanannya jadi lambat. Makanya daerah-daerah diperkuat supaya dia bisa melaksanakan fungsi pelayanan secara maksimal. Dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu adalah unit ya pemerintahan yang, kalau kita bicara masyarakat daerah ya unit pemerintahan daerahnya, karena dia yang langsung punya masyarakat. Sehingga hakikat tujuan dari pemerintahan daerah adalah itu, meningkatkan pelayanan. Itu hakikatnya. Soal faktanya seperti apa itu soal lain ya. Tapi ini kita bicara hakikat idealnya. Justru kalau faktanya tidak seperti itu tugas Anda sebagai mahasiswa untuk ajukan kritik kan. Ini kok kita sudah pemerintahan daerah tapi pelayanannya justru tidak berkualitas. Bah, revisi kalau kita coba evaluasi berdasarkan konsep hukum pemerintahan daerah, itu berarti sistem pemerintahan daerah kita itu tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Maka yang itu yang harus dievaluasi. Ada daerah-daerah yang memang pelayanannya tidak berubah walaupun sistemnya sudah desentralisasi, pemberdayaan masyarakat dan seterusnya tidak jalan. Nah, yang kedua, tujuan pemerintahan daerah adalah pemberdayaan masyarakat ya, atau empowering ya, ada namanya empowering. Jadi public service empowering, pemberdayaan. Nah, pemberdayaan masyarakat ini memang dia bagian dari salah satu tugas negara ya, terutama negara yang masuk dalam apa yang biasa kita sebut dengan negara welfare state ya, negara kesejahteraan, atau bahkan ada yang mengistilahkan empowering state, negara yang memberdayakan masyarakatnya. Jadi pemberdayaan masyarakat itu ketika masyarakat berada dalam fakta bahwa dia lemah. Lemah ini apa? Kenapa masyarakat lemah? Ya, fungsi pemberdayaan harus bermain di mana? Kalau saya bicara prinsip-prinsipnya, maka masyarakat itu lemah atau masyarakat itu miskin, gitu ya. Masyarakat lemah atau miskin itu bukan karena dia tidak punya aset ya. Ini konsepnya
Amartya Sen. Amartya Sen bilang miskin itu bukan karena ketiadaan aset, tapi ketiadaan akses. Jadi negara yang melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, termasuk daerah yang melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat adalah dia itu menciptakan ruang-ruang akses bagi masyarakat yang semaksimal mungkin, terutama terhadap barang-barang publik, ya, barang-barang publik atau yang biasa disebut public goods itu, kesehatan yang terjangkau, kesehatan yang berkualitas tapi terjangkau, pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.